geng, kembali lagi dengan celaka ke-17. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Erotic Ghost Story. Film ini menceritakan kisah 3 wanita siluman yang setelah 1000 tahun berubah menjadi manusia. Ini Wawa kakak tertua, kalau ini sosok kakak kedua, dan ini yang paling kecil, tapi yang paling besar namanya Chan. Tanpa banyak basa-basi, di awal cerita Chan pergi ke kedai. Karena merasa kelelahan, dia memesan sate kote. Dua orang pria menatap takjub ke arah Chan, yang hari itu berpenampilan sangat menarik kaum hawa. Kedua pria itu berpura-pura sedang mencari bakpaunya yang hilang dan menanyakan kepada Chan, apakah Chan melihat bakpau mereka yang hilang? Yang parahnya lagi, salah satu pria itu menunjuk bakpau pribadi Chan sambil berkata pada kawannya bahwa dia menaruh bakpau yang hilang di situ. Chan tahu kedua pria itu hanya ingin menggoda Chan. Lalu Chan meletakkan uang di atas meja dan hendak pergi. Tapi kedua pria itu menahan Chan agar tidak pergi. Kedua pria itu tidak tahu Chan bukan manusia biasa, dan dengan mudahnya Chan menghajar kedua pria itu hingga lari kabur. Pemilik kedai memberitahu bahwa kedua pria itu adalah para preman, dan demi keselamatan wanita itu diminta segera pergi dari kedai ini. Dan benar saja, kedua pria itu lalu melaporkan kejadian itu kepada bos mereka, dan mereka pun beramai-ramai mencari wanita itu. Di tengah hutan, gerombolan preman itu tidak bertemu Chan. Mereka malah bertemu kakak kedua Chan, yaitu Popo. Bos preman itu bertanya pada Popo apakah Popo melihat wanita yang membawa payung. Popo mengatakan mungkin yang dimaksud bos preman itu adalah adiknya. Si bos preman itu memberitahu bahwa adiknya Popo telah memukuli anak buahnya. Dan si bos preman meminta Popo untuk bertanggung jawab atas perbuatan adiknya Popo. Popo tahu apa yang ada di dalam pikiran bos preman itu. Lalu Popo kepikiran ingin mengerjai gerombolan preman itu. Popo lalu mengizinkan pemandangan Popo boleh dimiliki si bos preman. Bos preman benar-benar tidak sabaran. Popo lalu menyusun rencana. Popo lalu mengatakan dia tidak mungkin kuat menghadapi mereka berlima. Dan Popo mengatakan dia akan memanggil teman-temannya agar gerombolan preman itu dapat pemandangan seorang satu. Popo berteriak memanggil teman-temannya, dan dari balik pohon keluarlah 4 orang wanita lagi. Gerombolan preman itu benar-benar tidak sabaran tanpa mencari tahu siapa wanita-wanita itu. Dan mereka dengan tergesa-gesa membuka pemandangan wanita-wanita itu. Dan pada akhirnya keempat preman itu mati, karena keempat wanita itu adalah para siluman. Termaksud si bos preman karena dibunuh si Pau-Pau. Lalu berikutnya kakak tertua mereka, yaitu Wawa, sepulang dari kuil dihadang oleh seorang pria tua. Pria tua itu tahu jika Wawa adalah siluman. Pria tua itu mau membantu Wawa, karena siluman tidak boleh ke kuil karena akan membawa bencana. Tapi Wawa karena belum mengenal pria tua itu, Wawa tidak percaya begitu saja, dan Wawa mulai menyerang pria tua itu. Pria tua itu hanya menangkis dan menghindari serangan Wawa, dan akhirnya memilih pergi sembari memberi pesan pada Wawa agar menemui dia jika Wawa ada masalah. Wawa pulang ke rumah langsung menemui kedua adiknya. Karena kejadian tadi, Wawa memperingati adik-adiknya untuk berhati-hati dari para siluman yang mau menggagalkan Wawa dan kedua adiknya menjadi manusia seutuhnya. Waktu mereka tinggal 36 hari lagi untuk sempurna sebagai manusia. Ternyata biar mereka siluman, mereka mempunyai nafsu pada laki-laki. Pada saat mereka bertiga bersemedi, hembusan angin membuat mereka bergairah. Gairah yang tidak terlampiaskan membuat Popo susah tidur. Dia terbangun dari tidurnya, dan betapa terkejutnya dia ketika keluar kamar. Popo melihat adiknya sedang mandi sendirian tanpa sehelai benang di tubuhnya. Popo langsung masuk ke dalam kolam, membuat Ken sedikit terkejut. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan antara mereka berdua. Wawa mendengar suara yang membuat dia terbangun. Wawa lalu keluar kamar dan melihat kedua adiknya sedang asik-asik. Pikiran Wawa menjadi tidak karuan. Birahinya pun naik. Meski Wawa mencoba menghilangkan pikirannya itu, tapi dia tidak mampu.
Lalu Wawa pun pergi berdoa. Keesokan hari, Wawa terbangun dari tidurnya lalu pergi sendirian. Wawa melihat seorang laki-laki berlari ketakutan dikejar 3 orang bandit. Wawa lalu menolong laki-laki itu yang terjatuh dan pingsan. Sekali kepakan tangan Wawa membuat bandit-bandit itu kabur. Wawa membangunkan laki-laki itu dan mereka pun berkenalan. Laki-laki itu bernama Wuming, dia seorang mahasiswa. Karena masih lemah, Wawa membantu Wuming pulang ke rumahnya. Rumah Wuming sangat berantakan oleh buku-buku. Pada saat Wuming mandi, secara magik Wawa merapikan buku-buku yang berserakan di lantai. Wawa tertarik dengan kepribadian Wuming yang sopan. Dan juga karena Wawa sudah lama tidak bertemu laki-laki, Wawa menawarkan diri akan membantu Wuming setiap hari. Setelah itu, Wawa pulang. Adik-adiknya heran Wawa seperti tidak biasanya. Semenjak bertemu Wuming, Wawa lebih sering berdandan dan memakai baju dengan warna yang cerah. Keanehan itu dirasakan oleh adik-adiknya. Hingga suatu hari, adik-adiknya mempunyai rencana mengikuti kemana kakaknya itu pergi. Wawa hari itu pergi ke rumah Wuming, menanyakan apakah selain makan ada yang diperlukan Wuming. Karena Wawa mau ke pasar, Wuming mengatakan dia tidak butuh apa-apa. Dan Wawa pun pergi. Kan penasaran ada apa di rumah itu. Dan secara diam-diam Kan pun masuk pada saat Wuming sedang mandi. Kan mengintip dari balik tirai dan dia terkejut melihat Wuming sedang mandi. Wuming yang mendengar suara di dalam rumahnya lalu keluar dari kamar mandi. Dan dia menemui Kan yang masih panik. Wuming memarahi Kan yang masuk ke rumahnya tanpa permisi. Chan pun pulang ke rumahnya sambil menangis. Chan melaporkan kejadian itu pada kakaknya Popo. Popo tidak terima laki-laki itu memarahi adiknya sampai menangis. Popo lali mengambil pedangnya dan berniat mendatangi rumah Wuming. Sampai di rumah Wuming tanpa basa-basi, Popo lali menyerang Wuming. Dan beruntungnya Wuming masih bisa menghindar dari pedang tajam Popo. Wuming lari keluar rumah dan mengambil setekoer dan menyiramkannya ke Popo. Popo kesal kini bajunya jadi basah dan gunungnya jelas terlihat. Popo terus mengejar dan menyerang Wuming. Tapi tiba-tiba Wuming memeluk Popo hingga mereka berdua terjatuh. Dan tanpa sadar Wuming sedang menggesekkan mukanya di gunung Popo. Dan saat itu amarah Popo berubah menjadi mau dipetot. Wuming tersadarkan dan melihat wajah Popo seperti ingin dipetot. Tapi Popo punya inisiatif dulu. Dia lalu memeluk Wuming. Dan akhirnya Wuming pun melakukannya. Setelah selesai, Popo pun pulang. Chan lalu bertanya bagaimana dengan laki-laki itu. Dengan kondisi yang masih lemas memberitahu Chan bahwa laki-laki itu telah dia habisi. Chan kaget, dia mengira kakaknya telah membunuh laki-laki itu. Popo lali menjelaskan lagi bahwa dia tidak sampai membunuh laki-laki itu. Tapi apa yang dilakukan Popeye cukup membuat laki-laki itu menderita. Chan jadi tak enak hati. Karena ini hanya kesalahpahaman saja. Tan lalu memutuskan mendatangi laki-laki itu. Saat itu Wuming sedang tidur dengan tubuh yang penuh luka. Tan menyentuh tubuh Wuming dan membuat Wuming terbangun. Wuming bertanya buat apa Kan kesini lagi. Kan menjelaskan bahwa dia jadi tak enak karena perbuatan kakaknya. Dan Chan ingin merawat luka Wuming. Kan lalu mengambil air untuk membasuh luka di tubuh Wuming. Awalnya Tan membasuh bagian belakang, lalu berpindah ke bagian depan tubuh Wuming. Dan saat itu perasaan Chan berubah mau dipetot. Tanpa basa-basi, tanpa bertanya dulu, Chan lalu menutup jendela dan perlahan membuka bajunya. Belum semua terbuka, Wuming tahu Chan pasti mau dipetot. Wuming lalu mendekati Chan dan mereka saling adu ilmu. Keesokan hari Wawa datang ke rumah Wuming dan menanyakan apakah ada keperluan Wuming yang mau dibeli. Wuming mengatakan dia tidak perlu apa-apa. Lalu Wawa berinisiatif merapikan tempat tidur Wuming. Di saat itu Wawa menemukan jepit rambut. Wawa marah karena Wuming ada wanita lain. Wuming mencoba membohongi Wawa, tapi Wawa tidak mau percaya. Wuming terpaksa mengakui kalau itu jepit rambut adiknya Wawa, si Chan. Lalu Wawa melihat bekas di tubuh Wuming. Wawa bertanya, pasti ini bekas wanita lain? Wuming jujur lagi bahwa ini bekas sama adiknya juga, si Popo. Wawa marah karena kedua adiknya sudah dipetot Wuming. Wawa lalu mendorong Wuming sampai kesakitan.
Wawa tiba-tiba pusing dan hampir terjatuh jika Wuming tidak cepat menangkap Wawa. Wuming lalu membawa Wawa ke tempat tidur. Tidak berapa lama Wawa terbangun dan minta penjelasan dari Wuming. Wuming mengatakan bahwa kedua adiknya yang meminta dipetot, dan Wuming tidak mau mempetot Wawa karena dia melihat Wawa wanita baik-baik. Saat itu Wawa membuka bajunya dan mengatakan bahwa dia juga ingin dipetot. Wawa memeluk Wuming yang berdiri di sampingnya. Ternyata Wawa lebih agresif daripada kedua adiknya. Wuming benar-benar diservis oleh Wawa. Wuming dia buat tenang-tenang saja di bawah sana. Semua yang bekerja Wawa sampai terkulai lemas. Setelah kejadian perpetotan itu, Wawa meminta kedua adiknya untuk jujur apa yang sedang mereka sembunyikan. Wawa pura-pura tidak tahu. Awalnya Cendia akhirnya mau berkata jujur kalau dia telah merebut kekasih Wawa. Lalu Popo juga mengatakan seperti apa yang dikatakan Chan, membuatkan Jati terkejut. Lalu Wawa mengatakan bahwa dia juga telah merebut Wuming dari mereka berdua. Dan mereka bertiga lalu tertawa gembira, apalagi saat itu Wuming datang. Mereka berempat bersenang-senang di ladang rumput yang luas dan dilanjutkan di kolam air yang sejuk, membuat perpetutan terjadi lagi antara mereka berempat. Oke geng, sekian alur cerita film Erotic Ghost Story. Sampai nyimak alur film lainnya.